Misi turunnya Nabi Isa menurut versi Islam dan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan the second coming, kedatangan untuk kedua kali. Kedatangannya bukan membenarkan agama Kristen dan Katolik, melainkan mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tak hanya itu, kedatangan Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan serta menghancurkan tiang-tiang salib yang selama ini menjadi alat sesembahan orang-orang Nasrani. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat hingga turunnya Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah solat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai sesuatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagai yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan dilalui oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan perperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin Muslim Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama, dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangatlah banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dari panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Dzulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia, Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu, hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun, dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat besar.
Turunnya Isa Al-Masih versi Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua kali terdiri atas dua bagian. Bagian pertama, Yesus datang hanya sampai di angkasa, dan dari sana ia memanggil orang-orang solehnya naik ke awan-awan untuk menyongsong Yesus. Pada bagian yang pertama ini, datang orang-orang solehnya, yaitu orang-orang yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Lalu orang-orang Kristen yang masih hidup di bumi ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke awan-awan. Pada waktu itu, orang-orang soleh yang diangkat itu akan diubah oleh Yesus dan diberi tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53. Bagian yang pertama ini disebut pelantikan jemaat. Lalu bagian kedua, Yesus turun bersama-sama dengan orang-orang salehnya ke dunia ini untuk memerintahkan serta mendirikan kerajaannya di atas bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Itulah yang disebut penyataan Kristus, sebab ia dinyatakan kepada semua orang di bumi ini. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Misi kedatangan Yesus ini untuk memusnahkan antikristus dan kejahatan, untuk membangkitkan orang-orang mati, untuk mengumpulkan orang-orang yang ditebus. Matius pasal 24 ayat 31.